menutupi dari terik matahari. Banyak sekali permintaan-permintaan Bani Israel dari mukjizat-mukjizat Nabi Musa, tapi secara tabiat orang-orang yang meminta hal demikian memang tabiatnya mengingkari kenabian seorang nabi. Begitu pula dengan ahli Mekah yang sudah menyaksikan banyak sekali mukjizat, tapi tetap saja ingin meminta bukti kepada Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa sudah bisa mengeluarkan mukjizatnya, menyembuhkan orang yang baros, yang kusta, bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan levelnya bisa sampai menghidupkan orang mati. Tapi yang namanya kaum pembangkang pasti meminta hal yang lebih dari itu. Wahai Nabi Isa, memang kamu kalau bisa menyembuhkan yang itu biasa saja. Ketika bisa menyembuhkan lalu minta hal yang lebih. Nabi Isa kalau menyembuhkan biasa, biasa kalau menyembuhkan banyak orang yang bisa. Tapi kalau menghidupkan orang mati, di dunia ini tidak ada orang yang bisa menghidupkan mati. Maka wahai Isa, coba jika kau nabi, hidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa berkata, oke, biiznillah, dengan izin Gusti Allah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika bisa menghidupkan orang mati 1, 2, 3, bahkan Bani Israel yang meyakini bahasanya Nabi Isa itu nabi dengan mukjizatnya, tetap Bani Israel membangkang meminta mukjizat yang lebih besar. Wahai Isa, kalau menghidupkan orang yang sudah mati dalam hitungan hari itu sudah biasa, barangkali itu memang belum mati, dikubur hitungan hari. Coba hidupkan orang yang sudah mati beribu-ribu tahun. Maka seperti yang kisah yang kita ceritakan, bahwasanya Nabi Isa pun mengiyakan permintaan mereka dengan menghidupkan putranya Nabi Nuh yang sudah mati sejak 4000 tahun sebelumnya, dan benar-benar bisa menghidupkan Nabi Sam bin Nuh yang sudah mati 4000 tahun yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya Bani Israel juga tetap membangkang Nabi Isa, bahkan levelnya ingin membunuh Nabi Isa. Bahkan orang-orang Yahudi mengklaim dirinya telah sukses membunuh Nabi Isa, tapi dibantah oleh Al-Quran bahwasanya Nabi Isa tidak terbunuh, melainkan yang terbunuh adalah prajurit beliau atau anak buah beliau yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Gusti Allah. Tapi para Yahudi Bani Israel mengklaim mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sudah mengeluarkan mukjizat yang sedemikian rupa, masih tetap membangkang, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Isa. Giliran ahli Mekah juga sama-sama memperhatikan langsung, menjumpai langsung mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi, tapi masih tetap ingin meminta Nabi Muhammad untuk mendatangkan mukjizat yang jauh lebih besar dari itu. Kalau mukjizat di sini mereka meminta agar Nabi Muhammad mengubah gunung Sofa, bukit Sofa yang cukup besar itu, diubah seluruhnya menjadi logam mulia berupa emas murni. Dan Nabi Muhammad juga tersenyum, andaikan Gusti Allah mengiyakan, andaikan aku bisa mengubah dengan izin Allah gunung menjadi gunung emas itu, mereka tidak akan mengimani, pasti mencari celah-celah, mencari mukjizat lain yang lebih dahsyat dari itu semua. Karena tabiat orang yang hasud, tabiat orang yang membangkang adalah membangkang meskipun kita memberikan beribu-ribu bukti kepada mereka. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Min qabl ay min qawlihim arinallaha jahratan wa ghaira dzalik. Kalau dulu Nabi Musa dimintai untuk, jika kamu benar, wahai Musa, jika kau benar-benar nabi dan rasul, maka buktikan, perlihatkan Allah kepada kita. Maka Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad juga dimintai ahli Mekah, dalam riwayat lain bahwasanya
Nabi Muhammad juga dimintai ahli Mekah untuk memperlihatkan secara langsung. Wahai Muhammad, jika kau nabi, jika kau rasul, maka perlihatkan kami para malaikat. Bahkan perlihatkan kami rupa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu hanyalah pembenaran, hanyalah permintaan yang ujung-ujungnya pasti membangkang. Faqad dhalla sawa'as sabil. Dan kalau kita lihat mukjizat umat terdahulu berbeda dengan mukjizat umat sekarang. Kalau umat terdahulu mukjizatnya kebanyakan yang hanya disaksikan oleh mata, yang sifatnya tidak abadi. Dan ini menunjukkan kalau mukjizat atau hal yang mengagumkan, hal yang luar biasa, hal yang supranatural, hal yang hebat di mata masyarakat yang sebatas dengan penglihatan mata, maka ini mukjizatnya atau hal tersebut levelnya masih menengah ke bawah, yang ditujukan kepada masyarakat umat yang menengah ke bawah. Artinya umat terdahulu diberikan mukjizat-mukjizat hal hebat yang bisa terlihat itu karena menyesuaikan bahwasanya umat terdahulu itu kecerdasannya atau kepintarannya, kekritisannya, keilmiannya masih di bawah rata-rata. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad pada zaman saat itu 1400, memang kadar ilmiahnya, kecerdasannya mungkin kemungkinan masih menengah ke bawah. Tapi mukjizatnya Al-Quran dan maha besarnya, maha taunya Gusti Allah bahwasanya umat